dan panitia yang saya banggakan pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian dalam acara kegiatan sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Sekolah SDN 6 Batu Daan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita beralih pada acara kedua, yaitu pembacaan doa. Kepada Indah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Aula SDN 6 Batu Daan kami hendak menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema sosialisasi dan pelatihan sistem informasi sekolah SDN 6 Batu Daan. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kepada kami ilmu dan pengetahuan-Mu, agar kami mampu tumbuh dan berkembang, serta membawa banyak manfaat untuk agama-Mu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini, untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu, sebagaimana yang Engkau perintahkan. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para penjuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, sambutan Ketua Kelompok 1 kepada Herdin Hadukalang dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pendamping Pak yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 6 Batu Daan, yang terhormat staf Dewan Guru SDN 6 Batu Daan, serta teman-teman panitia dan hadirin yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi pelatihan sistem informasi sekolah SDN 6 Batu Daan. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya yang insya Allah bertingkat rahmat mulia ini akan sampai kepada kita sekalian hingga akhirul zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili teman-teman panitia melaporkan laporan panitia yang diawali dari ucapan terima kasih untuk pihak sekolah yang telah bersedia menerima kami dalam hal sosialisasi pada hari ini. Terus untuk kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing yang meluangkan hadir pada kegiatan kami, serta teman-teman sekalian yang hadir di tempat ini. Selanjutnya untuk kegiatan ini tentunya kami
telah mengeluarkan dana, di mana dana yang kami gunakan pada kegiatan ini yakni hasil dari pengumpulan dari kelompok kami. Selanjutnya, terakhir permohonan maaf dari kami panitia apabila dalam kegiatan ini ada terdapat kekurangan, kesalahan. Kami dari panitia mohon maaf. Demikian dari saya, wakil panitia. Mohon kolami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dosen pembimbing kepada Bapak Dr. Muhammad Syafri Tulolin STMT, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya kita bisa hadir pada hari ini. Salawat serta salam aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan pihak sekolah dari pimpinan, staf dewan guru, dan juga mungkin ada siswa yang ikut terlibat, sehingga memberikan kesempatan kepada kami, terutama kepada teman-teman mahasiswa, untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, ya. Dan juga sebenarnya ini kami harapkan juga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman mahasiswa, ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan bisa saling bermanfaat, memberikan manfaat. Jadi dengan adanya kegiatan pengabdian, di mana teman-teman mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana kebutuhan nyata dari suatu teknologi informasi. Jadi kalau di dalam tempat kuliah memang teman-teman sudah belajar, ruang kuliah sudah belajar teori mengenai teknologi informasi, kita sudah melakukan praktek, tetapi masih dalam skala laboratorium. Jadi dalam skala laboratorium itu masih semua banyak variabel yang masih dikendalikan, sehingga tidak mendapatkan bagaimana kompleksitas permasalahan di dunia nyata. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan ini mahasiswa bisa membuka wawasannya bahwa beginilah keadaan di permasalahan di dunia yang sebenarnya. Ya, banyak sekali variabel yang berpengaruh, banyak sekali yang harus kita perhitungkan, dan banyak sekali yang asumsi kita yang ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, jadi kita pikir masalahnya adalah ABCD, solusinya adalah yang kompleks ABCD, ternyata di sana yang dibutuhkan adalah tidak seperti itu, tapi masalahnya di tempat lain. Kita sudah bikin aplikasi yang paling canggih, sampai di sana ternyata mereka tidak bisa pakai komputer. Jadi banyak sekali yang asumsi kita yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, dengan keadaan ini, kegiatan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga kepada teman-teman mahasiswa. Terutama jadi teman-teman ini kami dari Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo, program studi Sistem Informasi. Jadi bisa dimaklumi kalau nanti solusi yang diberikan itu kira-kira dalam bentuk suatu sistem informasi, jadi pengelolaan data dan informasi dalam suatu organisasi. Jadi kembali kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang telah bersedia menerima dan juga memberikan memfasilitasi, membantu dan juga berinteraksi dengan teman-teman siswa.
teman-teman mahasiswa, sehingga bisa mudah-mudahan dan kehadiran teman-teman ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan juga mudah bisa membuka kerjasama yang lebih lanjut lagi ke depan, khususnya dengan teman-teman mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Negeri Gorontalo atau Prodi Sistem Informasi, ya. Sehingga nanti insya Allah ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan yang seperti ini atau yang lain dengan SDM Negeri 6 Batu Da'a, insya Allah ke depan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN 6 Batu Da'a kepada Bapak Herman Halukalang SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing yang sempat hadir pada saat ini, yang kami hormati teman-teman satuan guru yang masih bisa meluangkan waktu untuk bisa ikut dalam kegiatan pada siang hari ini, teman-teman mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan, kekuatan, terutama kesehatan bagi kita semua, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada saat ini serangkaian dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi pelatihan sistem informasi sekolah SDN Batu Da'a yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi sistem informasi jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Gorontalo. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya. Insya Allah curahan rahmat yang sangat mulia ini akan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Bapak dosen yang saya hormati, lebih awal saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan adik-adik dosen yang datang mengadakan kegiatan pada siang hari ini, serangkaian dengan tuntutan untuk mata kuliah Maulid Kalam Dasar Pak. Ya. Jadi kami di SDN 6 Batu Da'a menerima dengan hati yang sangat baik terhadap adik-adik mahasiswa, sebab kita hidup ini kan saling bantu membantu. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada Bapak dosen dan adik-adik mahasiswa yang sudi melaksanakan kegiatan ini, sebab kalau saya pikir dalam kegiatan ini, kalau dalam hal yang mungkin akan kami biayai sendiri, tapi hal ini secara diberikan secara gratis, maka inilah yang saya ucapkan terima kasih. Dan mungkin untuk pelaksanaan ini, kalau saya pikir mungkin untuk saat ini mungkin tidak cukup, bahwa ini akan lebih mendalam lagi ya. Jadi untuk teman-teman saya S2 tolong simak dengan baik-baik apa yang diberikan pada saat ini. Kemudian yang terakhir, permohonan maaf. Permohonan maaf kami memohonkan maaf apabila dalam pelayanan kami ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita semua, terutama pengaturan tempat duduk. Kami mohon maaf.
Sebab kegiatan-kegiatan ini saya berpikir harus ada aula tersendiri, maka bagus sekarang pelaksanaannya. Kami harap lalu sebab kami SD itu tidak punya aula, itu harap dimaklumi. Nah, hal-hal ini yang penting saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sosialisasi sekaligus pelatihan sistem informasi sekolah SDN 6 Madura. Kepada Dwi Sukma Silvina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kami, yaitu tentang sistem informasi sekolah SDN 6 Batu Daan. Jadi, next. Anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Dwi Sukma Silvina Putri, kemudian Musdalifah Dwi Putri Nabito, ketiga Nisha Fisca Jelapala, keempat itu Andre Sitopola Molo, 5 Hazral Nisha Arsad, 6 Yudi, 7 Ayudia Esahim, 8 Indrawati Saleh, 9 Herdin Hadukalang, 10 Ru Arbaat Sentrasia. Next. Jadi lokasi yang kami pilih di sini adalah SDN 6 Batu Daan. SDN 6 Batu Daan ini terletak di Desa Buah, betul Pak, di Kecamatan Batu Daan, Kabupaten Gorontalo. Nah, permasalahannya di SDN 6 Batu Daan ini semua pekerjaan masih dilakukan secara manual oleh guru, seperti jadwal yang hanya bisa dilihat di papan pengumuman atau hanya dibagikan di kelas. Nah, rekap kehadiran yang tidak bisa dilihat oleh siswa, apakah siswa tersebut hadir pada hari itu atau tidak, serta informasi nilai rapor yang hanya bisa dilihat di rapor. Hal ini menyebabkan pengelolaannya memerlukan waktu yang lebih lama dan sering terjadi kesalahan yang bisa merugikan sekolah, baik guru maupun siswa. Hal ini disebabkan karena belum adanya sistem informasi pada sekolah tersebut. Oleh karena itu, kami memilih SDN 6 Batu Daan agar bisa merancang sistem informasi pada sekolah tersebut yang bisa membantu jalannya kegiatan lebih cepat, mudah, dan tersusun rapi. Oke, selanjutnya kami akan mensosialisasikan sistem informasi yang telah kami buat. Yang pertama, guru melakukan login. Username-nya kami masih menggunakan username guru. Kemudian passwordnya guru. Kemudian pilih item password. Jadi di sini muncul tampilan home. Nah, tampilan home di sini ada terdiri dari guru, siswa, dan pegawai. Nah, saya akan menjelaskan item-item form ini. Jadi yang pertama guru. Guru ini di sini guru menginputkan foto-foto guru, jabatan, dan yang mereka jabat di SDN 6 Batu Daan. Jadi kami sudah menginputkan nama-nama guru dan fotonya karena kami sudah minta sama operator di jurusan. Kemudian di form siswa. Selanjutnya di sini form siswa, guru melakukan inputan nama-nama siswa di sini. Jadi klik tambah. Nah, misalnya guru menginputkan, kami akan mencoba menginputkan nama, misalnya Herdin, username-nya Herdin, passwordnya 1, 2, 3, sampai 6. Kemudian nama, NISN, NIBP. Kemudian menginputkan tanggal lahir,
yaitu tanggal, bulan, dan tahun, agama yang dianut oleh siswa, kemudian alamat. Jadi data-datanya kami masih random ya. Oke, kelas simpan. Nah, jadi dengan sendirinya Herdin Dukalang ini dia bisa login di laman ini. Jadi nanti sebentar kita akan coba Herdin Dukalang untuk melakukan login. Selanjutnya di tampilan jadwal pelajaran. Nah, di sini guru bisa menginputkan jadwal pelajaran siswa. Misalnya kita menginputkan jadwal di kelas 6. Oke, jadi kami sudah menginputkan beberapa jadwal di sini, yaitu ada hari Senin pelajaran tema. Kami belum tahu jadwal yang pasti dari SD ini, jadi kami masih random untuk jadi data-data yang kami inputkan di jadwal pelajaran ini masih random. Jadi coba kita menginputkan jadwal pelajaran. Misalnya guru makan mata pelajaran tema, terus waktu simpan. Nah, dengan sendirinya siswa bisa melihat jadwal pelajarannya. Nanti kami akan perlihatkan siswa bisa melihat jadwal pelajarannya langsung. Kemudian di rekap hadiran. Nah, pilih di kelas 6. Jadi siswa yang di sini ada kan yang Herdin Dukalang dengan Yudi. Jadi ketika diklik misalnya Herdin Dukalang, kita klik hadir, kemudian Yudi Alfa. Oke, simpan. Nah, kemudian di nilai rapor. Nama di kelas 6. Nama yang ada di kami sudah inputkan tadi akan sendirinya tersimpan di rekap hadiran dan di nilai rapor. Kemudian di misalnya aja di mata pelajaran tema. Oke. Nilai rapor di susah. Agama, coba agama. Oke, jadi di sini ada dua nama siswa, yaitu Herdin Dukalang dan Yudi. Jadi guru agama akan menginputkan nilai mereka. Jadi misalnya Herdin Dukalang nilainya 80. Terus Yudi di bawah KKM. KKM itu standar dari nilai siswa. Kalau saya tidak salah. Ya. Kemudian Yudi di 70. Simpan. Nah, sekarang kita akan login sebagai siswa. Jadi username-nya tadi itu Herdin. Kemudian passwordnya 1 sampai 6. Oke, kemudian di sini pilih siswa. Oke, jadi di sini bedanya siswa dan guru. Siswa hanya bisa melihat, mereka tidak melakukan inputan apapun. Mereka hanya melihat informasi yang ada di sistem ini. Guru yang akan melakukan inputan atau memasukkan data-data. Ini kan di form guru, kemudian di about. Di form about. Oke, jadi di sini ada sebuah di form about ini adalah informasi mengenai SDN 6 Batudara. Jadi guru bisa menginputkan informasi mengenai libur, jadwal pelajaran atau libur dadakan, itu bisa diinformasikan di sini. Selanjutnya di jadwal pelajaran.
kita masih login menggunakan Herdin Dukalang. Nah, berikut jadwal pelajaran si Herdin yang sudah diinputkan guru tadi. Jadi jadwal pelajarannya akan muncul kepada di akun siswa yang bernama Herdin. Selanjutnya rekap kehadiran di sekarang bulan Desember. Nah, jadi pada tanggal 12 2021 Herdin keterangannya hadir. Jadi siswa bisa melihat bahwa dia itu hadir pada hari itu. Kemudian di nilai rapor di kelas tadi di kelas 6 ganjil. Nah, jadi input nilai yang tadi seperti ini. Jadi nilai si Herdin itu 80, dia akan muncul sendiri. Nah, nilai rapor tersebut bisa dicetak dalam bentuk Excel, PDF, ataupun di-print langsung oleh guru atau di-print langsung oleh siswanya sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan berkembang di sesi tanya jawab. Apakah ada guru-guru yang ingin penasaran, ingin bertanya lebih lanjut tentang sistem ini, dipersilakan. Terima kasih. Itulah sosialisasi sekaligus pelatihan Sistem Informasi Sekolah SDN 6 Batu Daang. Selanjutnya kita beralih ke acara sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini dibuka untuk umum. Jadi kepada para bapak ibu guru ataupun mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya, silahkan, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing, Kepala Sekolah SDN 6 Batu Daang, serta Bapak Ibu guru, staf dewan guru, dan teman-teman adik-adik mahasiswa UMD. Jadi mungkin sedikit ralat dari saya ada tadi tentang di PPT bahwa mengatakan ada ini permasalahan. Ini ada hal yang menyebabkan pengelola ada kesalahan untuk nilai raport itu tidak bisa diakses oleh siswa. Itu sebenarnya bukannya tidak bisa diakses, cuman kita di sekolah itu ada aplikasi Dapodik, dan Dapodik itu related dengan aplikasi rapor kita. Sedangkan untuk Dapodik itu yang bisa akses itu hanya operator, guru pun tidak dikasih untuk akses itu. Begitupun dengan rapor, hanya operator yang bisa akses. Oke, jadi lanjut pertanyaan untuk aplikasi. Oke, untuk aplikasinya yang ingin saya tanyakan di bagian nilai rapor. Di bagian nilai rapor ini, apakah hanya menginputkan nilainya saja tanpa ada penjelasan kayak kan setiap rapor itu pasti ada mata pelajaran, seni budaya nilainya berapa, PPKN berapa gitu. Di sini kan hanya langsung input kayak semester ganjil genap nilainya 80 tanpa ada uraian bahwa 80 itu dinilai dari apa. Iya. Di situ kan tadi coba nilai ganjil genap. Ini langsung hanya KKM nilai. Oh, agama, iya. Di agama itu kita kan ada KD. Kita kalau di raport itu kita nilainya itu berdasarkan KD dan KI. Jadi seperti itu. Apakah teman-teman ini akan memasukkan bahwa semester ganjil itu KI KD-nya
siswa itu harus memenuhi KIKD yang berdasarkan kurikulum di sekolah. Apalagi sekarang kita ada KIKD-nya ada sedikit disederhanakan karena mengikuti kurikulum penyederhanaan karena ada kasus virus itu, jadi kurikulum untuk sekolah disederhanakan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Apakah kepada Muhammad Fahri dipersilakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Jekali. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah sederhana saja di bagian bawah tadi yang perlu saya jelaskan oleh pemateri. Ini kan seperti apa yang dijelaskan oleh pemateri tadi, bahwa di bagian bawah ini semacam sempat pengumuman bagi siswa tentang hal-hal apa saja berita-berita terbaru, tentang pengumuman terbaru yang ada di sekolah. Jadi apakah tidak kan ini pengumuman adalah sesuatu yang harus diakses secara cepat. Jadi apakah tidak bisa jika halaman pengumuman dibuat di bagian yang berbeda, sehingga siswa tanpa perlu login itu bisa langsung mengakses pengumuman, sehingga informasi yang didapat oleh siswa itu lebih cepat dan lebih mudah tanpa perlu login terlebih dahulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pertanyaan dari Muhammad Fahri. Ucapkan terima kasih. Apakah masih ada lagi? Baik, jika sudah tidak ada, selanjutnya kita akan masuk pada sesi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu tadi, untuk nilai raport ada penjelasan penilaian antara KD dan tiap mapel. Jadi karena Ibu tadi mengatakan bahwa nilai raport itu ada KD dengan KI kan, sementara juga kan ada raport yang memang langsung dari Kemendikbud. Jadi nilai raportnya itu tidak memakai KD dan KI karena siswa hanya langsung bisa melihat nilai mereka saja. Seperti itu. Hanya nilai akhir saja. Iya, hanya nilai akhir. Jadi sewaktu-waktu siswa bisa melihat nilainya. Iya. Iya, hanya nilai akhir mereka yang bisa dilihat. Karena kan ada diinputkan lewat raport yang dari raport yang di Kemendikbud kan. Jadi ini hanya memberi informasi bahwa nilai akhir mereka seperti itu. Kemudian di bagian about seharusnya tidak harus login untuk bisa mengakses info tersebut. Mengapa kami menggunakan di about tersebut? Karena kadang informasi tersebut itu dikhususkan untuk SDN dan Batu Da'a. Jadi jadi harus login terlebih dahulu. Karena kalau misalnya cuman sekilas cuman dibuat form tidak login seperti itu, orang lain bisa mengaksesnya dan kadang itu dia informasinya itu kadang hoax, tidak sesuai dengan itu. Kalau misalnya dia langsung login, dia siswa asli di situ dan dia langsung bisa melihat informasi di situ. Apakah pertanyaan bisa menjawab? Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari Vina. Selanjutnya kami akan kembalikan, apakah Ibu tadi sudah puas? Muhammad Fahri, apakah sudah bisa? Baik, terima kasih. Kepada Bapak dipersilakan.
untuk lebih jelas. Biar jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai aplikasi ini, mungkin yang dimaksudkan oleh penanya tadi adalah diberikan saran kalau boleh ditambahkan satu bagian informasi untuk memberikan informasi mengenai detail nilai ini. Misalnya bahwa agama ini dia mendapat 80 itu didapat dari keberhasilan dia menguasai apa saja misalnya. Jadi mungkin tidak perlu rumit-rumit ya. Tidak perlu harus tambahkan kolom sendiri mengenai setiap KD atau apa tadi KD ya. Tetapi cukup tambahkan satu inputan baru untuk informasi detail mengenai nilai ini saja. Sehingga guru agama bisa memberikan penjelasan bahwa dia perlu mempelajari kembali mengenai materi submateri ini ya, seperti itu, mungkin seperti itu ya, supaya lebih informatif. Jadi siswa setelah bisa melihat nilai, dia bisa lihat oh saya perlu mengulangi atau mempelajari lagi, mendalami mengenai submateri ini ya. Ya, jadi tidak perlu harus kompleks ya, tidak rumit-rumit. Kemudian mengenai ini tadi ya, ada juga masukan tadi mengenai about, karena memang tujuannya untuk memberikan semacam pengumuman, maka mungkin diberikan akses supaya cepat. Tetapi tadi disanggah katanya mungkin bisa jadi informasi ini hanya untuk kalangan siswa atau guru di SDN 6 Batu Daas. Kita berikan batasan harus login dulu. Ya, boleh seperti itu. Tapi mungkin masukan dari teman tadi mungkin seperti ini, karena ini informasi kita mau langsung cepat dapat bisa dibaca, sehingga sarannya tadi nggak usah login ya, tapi katanya mungkin tetap perlu login. Baik, mungkin jalan tengahnya adalah kita kasih suatu opsi di waktu login itu untuk mengingat password, username dan password, sehingga si siswa atau guru yang mau mengakses secara cepat tidak perlu ketik kembali username dan passwordnya. Jadi cukup begitu buka login langsung ada tulisan username dan password di dalamnya. Ya, setelah itu tinggal klik satu kali login ini. Ya, sehingga tadi memfasilitasi teman-teman yang mau melihat informasi pengumuman secara cepat, cukup satu kali klik login, tidak perlu ketik kembali username, tidak perlu ingat kembali password, langsung login langsung masuk, sehingga dua-dua terpenuhi, bisa akses cepat tapi juga tetap aman karena harus tahu username dan password. Itu mungkin jalan tengahnya. Jadi itu mungkin masukan dari teman yang penanya tadi. Berikut kalau dari masukan saya sendiri, mungkin karena ini informasi pengumuman, boleh ditambahkan tanggalnya, karena kita di sini tidak bisa lihat di mana itu pengumuman yang bulan ini atau bulan lalu atau seperti apa. Jadi mungkin ditambahkan tanggal supaya bisa tahu ini yang masih baru atau sudah lama, sudah pernah dibaca atau belum. Ya, jadi tambahkan informasi tanggal itu seperti itu. Yang lain saya lihat sudah sangat bagus. Mengingat teman-teman ini dari sekarang semester berapa? 3. Jadi untuk aplikasi ini saya lihat sudah sangat bagus untuk teman-teman semester 3. Nanti selanjutnya semester selanjutnya dia akan belajar lebih mendalam mengenai pengembangan aplikasi, rekayasa perangkat lunak dan lain-lain. Jadi untuk masuk semester 3 ini sudah sangat bagus ya, lihat sangat baik, aplikasi ini sangat menarik juga. Dan mungkin pertanyaan terakhir yang
paling penting saya lihat ada kesamaan marga dari Pak Kepala Sekolah dengan Ketua Kelompok Mahasiswa. Apakah ini kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan atau bagaimana? Ya. Jadi saya lihat namanya inisialnya juga sama, HD, ini juga HD. Jadi saya cari nih, jangan-jangan keluarga atau apa? Ya mungkin itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih untuk saran dari Bapak. Selanjutnya jika sudah tidak ada pertanyaan maupun saran lagi, maka dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi dan pelatihan Sistem Informasi Sekolah SDN 6 Batu Daha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi foto bersama kepada Dewan Guru, Bapak Sekolah serta Bapak dosen pendamping dan panitia. Terima kasih. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space.